Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, masih bersama Yuri Duki. Dan di kesempatan sore kali ini, gerimis-gerimis pulang kerja sambil santai, jadi sempetin buat video ini. Di video kali ini aku mau bahas masalah yang banyak ditanyakan sama teman-teman, yaitu masalah emosi dan birahi pada lovebird, terutama lovebird viper. Jadi buat teman-teman kemarin yang udah DM ataupun WA mungkin belum kebalas satu-satu, di video ini nanti tak coba menjelaskan masalah emosi dan birahi pada lovebird itu sendiri. Sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Langsung aja kita bahas masalah lovebird yang emosi dan lovebird yang birahi. Jadi jawaban ini tak buat sesuai dengan pengalaman aku selama ini, hampir 4 atau 5 tahun ini bermain lovebird. Jadi mungkin nanti ada teman-teman yang tidak sependapat, saya mohon maaf. Jadi intinya itu antara emosi dan birahi pada lovebird fighter itu supaya menghasilkan ngekek yang enak emang harus seimbang. Nah, gimana kita cara melihatnya seperti itu? Sebenarnya juga sudah pernah tak bahas di video sebelumnya, tapi berhubung masih banyak teman-teman yang bertanya, jadi aku buatkan video ini lagi gitu. Aku sendiri cara mengatasinya mungkin pas pagi itu tak jejer, walaupun vector itu tetap tak jejer, tapi paling durasinya 5-15 menit, jadi nggak lama. Itu pun jaraknya jauh, paling 2 meteran. Itu di rumah ini berhubung ada burung sekitar 5-an, jadi ya 6 itu yang 5 emang untuk seperti itu, karena yang siapa namanya di Gempi sendiri itu tanpa jemur, jadi nggak pernah keluar dari kamarnya. Jadi 5 burung itu kalau pagi sering tak jejer di depan rumah dengan jarak 1 meteran. Untuk hal yang paling gampang niteni nih, cara niteni sendiri, cara apa ya, niteni nih bahasa Indonesia itu apa ya? Ya cara gampang ngerti itu lovebird sedang emosi itu biasanya dari cara ngekek dia itu sering apa ya, sering ngejar. Kalau nggak sering ngejar, ngekeknya biasanya sambil ngerekel. Biasanya seperti itu. Nek saya sendiri itu memandangnya lovebird sedang emosi tinggi, biasanya ngekek sambil ngering di atas atau mungkin di bawah sambil muter-muter seperti itu. Itu biasanya mengartikan lovebird ini mungkin sedang emosi. Nek cara pertama itu tadi sering tak jemur, tapi kan aku emang jemurnya nggak lama, jadi ya paling lama itu jemur 1 jam itu kalau ada panas. Soalnya aku jam 8 itu harus berangkat kerja, jadi burung itu aku keluar jam 6 ya, jam 6, kadang jam 7 itu udah ada matahari, kadang belum. Jadi cara pertama itu tadi tak jejer pas penjemuran itu dengan jarak 2 meteran. Tuh, kalau nggak seperti itu mandi sore.
Jadi kadang teman-teman ada yang menerapkan mandi pagi, mandi malam itu ditambah mandi sore. Itu sangat efektif menurut saya dalam menurunkan emosi lovebird. Jadi ada dua cara itu tadi ya. Sering di rendeng tapi dengan jarak tertentu, dan mandi sore mungkin jam 4 ataupun jam 5. Itu menurut saya sendiri cara paling efektif menurut saya. Dan biasanya lovebird dengan emosi-emosi tinggi itu dialami sama lovebird yang istilahnya masih belum umur, mungkin PAUD ataupun baby gitu. Tapi berhubung aku sendiri nggak main baby, nggak main PAUD, jadi ya jarang sekali tak alami untuk masalah itu sendiri. Terus selanjutnya yaitu masalah birahi lovebird. Untuk birahi lovebird sendiri, memang untuk betina bisa dikatakan di usia 1 tahun ke atas itu rawan banget untuk birahi lovebird itu. Apalagi untuk lovebird yang sering kontes, sering di lomba. Biasanya aku paling seminggu sekali pun itu cuman laberan, karena teman-teman juga tahu kalau hari Minggu itu aku lebih fokus ke event, ke liputan. Jadi gantang sendiri aku paling biasanya Sabtu sore itu pas free. Kalau enggak ya enggak gantang, paling cuma di trek aja sendiri di rumah, kalau enggak gitu sama tetangga. Untuk ciri-ciri pertama yang paling gampang cara nitenine, cara tahu nih, itu pakai kayu cokotan, itu cokotan kayu. Nah, ini juga sudah sering tak jelaskan. Cokotan kayu, kalau cokotannya besar-besar, panjang-panjang, biasanya itu lagi perbirahi, mungkin waktunya kawin juga. Terus kalau cokotannya kecil-kecil panjang, itu bisa dibilang on fire juga bisa. Terus berbirahi lagi kalau pas digantang, itu pas awal itu loh, bukan ngetik tapi yang kek itu nggak mau lepas. Nah, menurutku itu birahi. Jadi bukan ngetik ya hampir mau ngekek tapi diempet, nggak dikeluarkan sepenuhnya. Itu birahi. Kalau ngepak sayap, menurutku itu adalah jam terbang si burung. Jadi kurangnya jam terbang si burung, biasanya itu perlu latihan. Jadi ngepak sayap itu bisa dikatakan burung takut atau burung belum siap mental. Itu menurut saya seperti itu. Dan untuk mengatasi birahi pada lovebird betina, kalau udah parah misalnya ya harus dikawinkan. Kalau emang udah parah banget ya harus dikawinkan. Dan ini satu lagi yang pengen tak sampaikan buat teman-teman. Seumpama teman-teman ataupun yang lain punya lovebird yang istilahnya durasi 1 menit, tiba-tiba over birahi banget, ya mungkin solusi terakhir, kalau mungkin udah dimandikan, udah pakai untulan, kalau masih belum sembuh ya tetap harus dikawinkan. Jadi teman-teman itu nggak usah khawatir nanti lovebird itu setelah kawin mungkin nanti akan durasinya hilang ataupun menurun. Ya itu emang lumrah, karena posisi lovebird kan emang sedang birahi. Jadi kalau udah parah itu emang harus dikawinkan. Dan setelah kawin, kalau bisa sih jangan sampai angkrem ya, jangan sampai dimasukkan ke glodok menurutku. Tapi kalau emang udah birahi parah banget, ya emang harus seperti itu, harus dikawinkan, harus bertelur, harus kasih glodok. Dan untuk mengembalikan ke top form lagi, ya harus pelan-pelan. Kita harus misah telurnya, kita harus misah jantannya, jangan sampai tahu, karena dia kalau nanti dalam proses pemulihan ketahuan jantannya, dia birahinya naik lagi. Dan dalam proses mengembalikan durasi itu, prosesnya mulai dari awal lagi gitu. Jadi itu tadi yang sudah tak kasih tahu ke teman-teman. Jadi untuk mengatasi lovebird emosi serta lovebird birahi itu tadi. Jadi untuk lovebird emosi sendiri,
Nah, saran aku untuk menghilangkan emosinya itu emang harus mandi sore. Nah, biasanya kan mandinya pagi sama malam, itu tambah mandi sore. Terus yang kedua harus, nah aku loh ya, direndeng pas penjemuran paginya itu paling 10 menit 15 menit gitu, jadi nggak lama. Terus untuk lobet yang birah itu tadi, kalau masih biasa ya mungkin dengan cukup mandi pagi sama sore, terus pakai untulan itu tadi. Terus yang terakhir, kalau emang udah fatal ya harus bener-bener harus secara eksekusi yang terakhir ya harus dikawinkan. Dan setelah kawin harus mulai dari awal lagi, dengan syarat itu tadi pasangan sama telurnya harus dibuang. Mungkin cukup itu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Nanti yang belum jelas bisa komen di bawah. Nanti pas lagi santai kayak gini pasti tak jawab. Terima kasih.